Bab 276 Pedang Setrum Au. Pukulannya menghasilkan ledakan besar di udara yang terdengar seperti dengungan kuali. Auranya menyerbu ke depan seperti pedang tajam bersama dengan musik suci kuali kuno yang berdering. Sebuah luka panjang di lautan awan muncul, yang tampak seperti sungai yang terbelah menjadi dua. Aura Lin Yun membumbung tinggi seperti binatang purba yang bahkan menyebabkan gunung bergetar saat dia mendarat di atas kakinya. Pada saat yang sama, ada musik suci yang mengiringi pukulannya. Berjemur di bawah sinar matahari, fitur wajahnya semakin jelas. Saya telah mencapai tahap ketiga hanya dalam waktu setengah bulan. Lin Yun bergumam pada dirinya sendiri. Tidak perlu dipertanyakan lagi bahwa mengembangkan fisik pertempuran Drakopan adalah hal yang tabu di Kekaisaran Qin besar karena dia akan mengadu dirinya sendiri dengan makhluk kolosal seperti Sekte Huanyuan. Tapi lalu kenapa? Hati Lin Yun sejernih cermin. 1300 batu giok spiritual kelas 2 tidak datang dengan mudah, tapi dia memanfaatkannya dengan baik dengan melatih fisik pertempuran Dracula. Sekarang setelah dia melihat ke belakang, dia merasa bahwa dia membuat keputusan yang baik. Dia menunjukkan kemajuan yang menakjubkan dengan membawa fisik pertempuran Drakopan ke tahap ketiga dalam waktu setengah bulan. Semua orang akan iri dengan kecepatan ini. Kemudian lagi, Lin Yun membuat kemajuan yang begitu cepat karena dia adalah pengecualian bagi para kultivator normal. Di seluruh Kekaisaran Qin besar, tidak ada yang berani membakar tubuh mereka saat mereka berada di alam Xiantian. Tidak ada yang bisa menahan rasa sakit sambil mengambil risiko menjadi abu. Lin Yun tidak mengandalkan keberuntungan dalam kultivasinya. Tapi fisik pertempuran Drakopan melambat begitu Lin Yun mencapai tahap ketiga. Untungnya, perubahan fisiknya juga akan memperkuat tinju naga harimau miliknya. Murid-murid Sekte Xuantian akan berlatih patung harimau naga saat melatih tinju harimau naga, tapi fisik pertempuran Dracula jauh lebih kuat dan lebih cocok dengan tinju harimau naga. Semakin kuat tubuh saya, semakin kuat teknik tinju saya. Aku harus merenungkan bagaimana cara membuat keduanya mencapai batasnya. Pikiran Lin Yun menjadi jernih dan dia mulai berlatih tinju naga harimau. Ketika dia mengeksekusi kekuatan naga harimau, auranya mencapai tahap ke-6 dari alam bela diri yang mendalam. Dia menggunakan jurus naga harimau dan sosoknya melambung tinggi seperti naga. Naga terbang, harimau melompat. Ekor naga, lukisan naga. Lin Yun dengan lancar mengeksekusi kelima bentuk itu, memasangkannya dengan laut Vajra abadi, segel pemecah langit, dan segel penakluk iblis sesuai keinginannya. Dia seperti seekor naga yang membumbung tinggi di langit dan seekor harimau yang berkeliaran di pegunungan. Dia secara kreatif memadukan semuanya, tidak seperti Bu Chen yang menjadi sombong hanya karena dia hampir tidak bisa menggunakan lukisan naga. Lin Yun menggali potensi tak terbatas dari tinju naga harimau. Semua teknik bela diriku mungkin terlihat berantakan, tapi sebenarnya aku telah membuat seluruh rangkaian dengan memadukan fisik pertempuran Dracula, tinju naga harimau, dan 7 langkah mendalam. Lin Yun berhenti sejenak dan melihat ke arah puncak yang menjulang tinggi di bawah kakinya. Dia bergumam, seperti gunung ini. Jurus pertempuran Dracula adalah gunungnya, sedangkan tinju naga harimau dan 7 langkah mendalam adalah pohon-pohonnya. Semuanya sangat penting. Sedangkan hatiku adalah roh gunung. Wawasan Lin Yun membuka pintu baru dalam kultivasi baginya. Tapi aku masih perlu membentuk segel gagak emas. Aku tidak boleh tertinggal sekarang, jika tidak akan ada kekurangan di gunung. Lin Yun kemudian mulai berlatih 7 langkah mendalam. Dia telah melatihnya selama berbulan-bulan dan dia juga telah menggunakan 7 langkah mendalam dalam pertempuran yang sebenarnya. Dia tidak jauh dari penguasaan yang lebih besar. Dia hanya perlu mengikuti arus untuk membentuk segel gagak emas. Kecuali dia bodoh, melakukan ini seharusnya mudah. Waktu berangsur-angsur berlalu dan tanggal pertempuran aliansi serikat semakin dekat. Tidak hanya Lin Yun, tapi 10 besar di peringkat fana difokuskan pada kultivasi. Di sebuah pegunungan dengan ratusan puncak, seorang pemuda sedang berlatih pedang di hutan. Kadang-kadang dia melayang seperti kupu-kupu yang anggun dan pepohonan akan membungkuk ke belakang kemanapun pedangnya pergi. Cloudstone Down. Seorang pemuda tiba-tiba meraung dan menanamkan niat pedangnya ke dalam pedang. Ketika dia mengayunkan pedangnya, pedang itu mengalir seperti benang halus yang mengandung niat pedang yang tak terbayangkan. Gumpalan niat pedang itu kemudian perlahan-lahan menghilang sampai memudar. Pemuda itu tersenyum dan menyarungkan pedangnya. Sebuah ledakan besar dihasilkan ketika pedang itu kembali ke sarungnya. Semua pohon dalam radius 800 meter tiba-tiba patah. Tapi bukan hanya itu saja. Pedang itu muncul kembali dan berfluktuasi, menggiling pohon-pohon itu menjadi sekumpulan debu. Bagus sekali, kakak muda Chu.
Wang Yan berjalan sambil tersenyum. Pemuda itu secara alami adalah Chu Haoyu, yang bertarung dengan Bai Lixuan saat itu. Chu Haoyu berbalik dan menjawab, kamu terlalu sopan. Saya masih kurang dibandingkan dengan Anda, kakak senior. Saya hanya beberapa tahun lebih tua dari Anda. Jika saya tidak memiliki keuntungan dari kultivasi saya mungkin tidak akan menjadi lawan Anda. Aku telah lama mendengar bahwa kau telah mencapai penguasaan yang lebih besar dengan pedang Cloudstone, teknik bela diri yang sangat mendalam. Aku benar-benar terkesan sekarang setelah aku menyaksikannya sendiri. Wang Yan melambaikan tangannya sambil tersenyum. Teknik bela diri apapun akan menunjukkan kekuatan yang besar setelah mencapai penguasaan yang lebih besar. Adapun teknik bela diri yang mendalam dan transenden, mereka bahkan lebih kuat daripada teknik bela diri spiritual biasa ketika mereka mencapai penguasaan yang lebih besar. Jadi secara alamiah tidak perlu dikatakan lagi untuk teknik bela diri tingkat atas seperti pedang Cloudstone. Dengan teknik bela diri ini saja, Chu Haoyu bisa mengalahkan sebagian besar murid dalam di peringkat bumi. Kamu benar-benar layak menjadi yang terkuat di sekte luar. Bakat dan pemahamanmu bahkan bisa berada di peringkat teratas di seluruh sekte, kata Wang Yan. Tidak perlu bagimu untuk menjadi rendah hati. Kamu adalah keturunan langsung dari klan Wang. Saya mungkin yakin bisa mengungguli Anda, tapi saya tidak akan pernah meremehkan Anda. Mari kita berhenti bertele-tele. Mengapa Anda datang ke sini? Tanya Chu Haoyu. Mata Wang Yan bersinar dengan cahaya dingin saat mendengar itu. Chu Haoyu memiliki temperamen yang aneh. Dia bahkan tidak peduli bahwa Wang Yan adalah keturunan langsung dari klan Wang. Kemudian lagi, ini juga berarti bahwa Chu Haoyu lebih dapat diandalkan dalam pertempuran aliansi serikat, yang berarti Lin Yun pasti akan mati. Masih ada ruang untuk perbaikan di Cloudstone Dawn. Aku bisa menjadi lawan tandingmu jika kau bersedia, kata Wang Yan sambil menurunkan harga dirinya. Mata Chu Haoyu berbinar ketika mendengar itu dan dia tersenyum, saya tentu saja lebih dari senang mendengarnya karena Anda bisa menjadi mitra tanding saya. Saya harap kakak senior bisa sedikit menekan saya. Saya ingin mendapatkan pedang guntur awan untuk penguasaan penuh sebelum pertempuran aliansi serikat. Hati Wang Yan tenggelam saat mendengar itu. Dia terkejut dengan ambisi Chu Haoyu yang tidak menyia-nyiakan kesempatan. Sepertinya pertempuran aliansi serikat akan menarik tahun ini. Bab 277 Kartu Trump. Setengah bulan berlalu dalam sekejap mata. Awan-awan tampak seperti tirai emas yang membentang di langit. Di langit, seekor burung gagak emas membumbung tinggi, membelah udara dan melesat melintasi langit. Seorang pemuda turun dari langit dan mendarat di tebing yang sepi. Saat dia mendarat di tanah, puluhan bayangan saling tumpang tindih. Setelah selesai tumpang tindih, fitur-fitur yang jelas dari pemuda itu disorot oleh matahari. Dia bertelanjang dada, sehingga segel emas seukuran telapak tangan bisa terlihat di punggungnya. Itu tampak seperti burung gagak emas yang cemerlang. Pemuda itu adalah Lin Yun, jadi segel itu secara alami adalah segel gagak emas. Ini adalah hasil dari latihan 7 langkah mendalam. Sejak mencapai tingkat yang dapat diterima dalam jurus pertempuran Dracula, Lin Yun telah berlatih 7 langkah mendalam. Butuh waktu setengah bulan untuk membentuk segel gagak emas sepenuhnya. Ketika dia memikirkannya, sudah berbulan-bulan sejak dia menerima 7 langkah mendalam dari tetua di aula bela diri. Karena pemahamannya yang mengejutkan, Lin Yun bisa mengingat teknik kultivasi apapun hanya dengan sekilas. Misalnya, dengan jurus pertempuran Dracula, orang lain membutuhkan seorang senior untuk membimbing mereka sedangkan Lin Yun mempelajarinya sendiri. Dia bahkan memiliki kemampuan untuk mencapai tahap ketiga, tapi itu mengharuskannya untuk menghabiskan sejumlah besar giok spiritual kelas 2. Entah bagaimana, dia telah melakukan ini semua dalam waktu setengah bulan. Di sisi lain, dia membutuhkan waktu setengah tahun untuk membentuk segel gagak emas. Tentu saja, ini membuatnya bertanya-tanya apakah dia benar-benar berbakat. Tapi paling tidak, Lin Yun merasa lega karena akhirnya dia berhasil melakukannya. Ayo kita coba sekali lagi. Mata Lin Yun memancarkan cahaya cemerlang saat energi asalnya berdesir. 7 langkah mendalam, Shadow Verse. Lin Yun meraung dan melangkah maju. Sosoknya diselimuti oleh cahaya keemasan dan auranya meletus seperti gunung berapi yang dahsyat. Dengan setiap langkah yang dia ambil, dia meninggalkan 7 bayangan yang jelas. Tidak seperti bayangan yang dia ciptakan di masa lalu, bayangan emas berisi niat pedangnya. Dengan niat pedangnya yang memberdayakan bayangan itu menjadi lebih realistis dan baru mulai menghilang setelah 3 detik berlalu. 1 detik gangguan dalam pertempuran bisa menentukan hidup dan mati, apalagi 3 detik.
Dibandingkan dengan masa lalu, 7 langkah mendalamnya telah meningkat pesat. 7 langkah mendalam, sayap gagak emas. Lin Yun mengetuk tanah dengan kakinya dan segel gagak emas di punggungnya mulai bersinar. Dia merentangkan kedua tangannya dan sepasang sayap emas terbuka. Selanjutnya, dia melayang ke langit. Lin Yun meraung saat dia berlari keluar, meninggalkan bayangan di belakangnya sekali lagi. Bayangan ini sama jelas dan realistisnya. Dia menjelma menjadi garis emas dan melesat menembus langit dalam sekejap. Dia kemudian turun ke tanah bagaikan sambaran kilat. Mampu mengendalikan sosoknya sesuka hati adalah tanda bahwa 7 langkah mendalam telah mencapai penguasaan yang lebih besar. 6 bulan ini tidak dihabiskan dengan sia-sia. 7 langkah mendalam benar-benar hebat. Aku khawatir bahkan teknik bela diri spiritual pun tidak akan mampu menandinginya, gumam Lin Yun dalam hati. 7 langkah mendalam lebih kuat dari yang dia bayangkan. Bukan karena pemahamannya yang kurang, tapi teknik bela diri ini sulit untuk dikembangkan karena berasal dari seni mengejar matahari. Di paviliun pedang Ling Qiao, hanya para tetua di alam istana ungu yang bisa mendapatkan penguasaan yang lebih besar. Tentu saja, mereka semua menghabiskan setidaknya 1 dekade untuk mencapai prestasi ini. Tapi keuntungannya tidak akan menutupi kerugian mereka. Tetua dari istana bela diri juga tidak akan memberikan 7 langkah mendalam pada Lin Yun jika dia tidak berhasil mempelajari pedang tuan. Masih ada waktu 1 bulan lagi sebelum pertempuran aliansi perserikatan dimulai. Aku harus mengganti persneling ke pedang tuan sekarang. Wajah Lin Yun berubah menjadi muram. Sementara ketenarannya menyebar ke seluruh paviliun pedang Ling Qiao, itu juga menempatkannya di jantung badai. Jika dia tidak berhati-hati, dia akan tercabik-cabik. Dia bisa memprediksi bahwa banyak orang akan mencoba menginjaknya untuk meraih ketenaran. Tapi dengan 7 langkah mendalam, fisik pertempuran Dracula, dan tinju naga harimau, dia yakin akan bersinar terang dalam pertempuran aliansi serikat. Tapi hanya pedangnya yang bisa menaklukkan semuanya, hanya pedang tuan yang bisa melakukannya. Sudah menjadi titik yang menyakitkan bahwa dia tidak bisa mencapai penguasaan yang lebih besar dengan pedang Overlord, yang memaksanya untuk menghentikan pemahaman pedangnya. Pertempuran aliansi perserikatan bukan hanya sebuah panggung bagi Gunung Liontin untuk menjadi terkenal, tapi itu juga merupakan kesempatan baginya. Namun, pedang tuan jauh lebih sulit daripada 7 langkah mendalam. Setidaknya dengan yang terakhir, dia yakin bahwa dia akan mendapatkan penguasaan yang lebih besar pada akhirnya. Dia tidak memiliki keyakinan yang sama ketika datang ke pedang tuan. Bahkan tidak masalah bahwa dia punya waktu 2 bulan lagi. Pedang itu terlalu aneh karena hanya ada pedang. Pelindung Plum mengatakan kepadanya bahwa dia akan diberi kejutan jika pedang tuannya bisa mencapai penguasaan yang lebih besar. Pedang ini adalah tentang satu tarikan nafas, dengan mendorong diri saya sampai batas dan melampiaskan semuanya dalam satu tarikan. Saya tidak boleh ragu-ragu atau saya akan menderita akibat serangan balik. Jadi ini semua tentang keberanian untuk menyerang ke depan, tidak peduli siapa yang aku hadapi. Gumam Lin Yun dalam hati. Pedang tuan itu sangat kuat, tapi dia tidak tahu bagaimana untuk melangkah lebih jauh. Kembali ke markas aliansi Asura adalah Jiang Feng. Aliansi Asura seperti aliansi bintang tunggal karena itu adalah persatuan aliansi yang ditujukan untuk para elit. Murid-murid dalam aliansi serikat semuanya adalah orang gila dalam hal berkultivasi. Jiang Feng, yang berada di peringkat ketiga di peringkat fana, adalah salah satu orang gila dari aliansi Asura. Aura pedang Jiang Feng dilepaskan saat dia mendorong telapak tangannya. Dia menghancurkan boneka yang menyerbu ke arahnya dari jarak 500 meter. Semua pecahannya hancur menjadi abu dan jatuh ke tanah. Kultivasi yang menakutkan dan energi asalnya yang kuat sangat mengejutkan. Menghembuskan nafas, Jiang Feng bergumam, sudah 2 tahun dan seni Origin Murk akhirnya mencapai tahap ke-6. Aku tidak menyesal sekarang. Murid-murid paviliun pedang Ling Qiao harus berada di peringkat bumi untuk mempraktikkan teknik kultivasi spiritual. Jika tidak, mereka hanya dapat mengembangkan teknik kultivasi mendalam yang transenden. Aturan ini berlaku bahkan bagi mereka yang berada di 10 besar peringkat fana. Tetapi bahkan dengan teknik kultivasi mendalam yang transenden, tidak akan mudah untuk mencapai penguasaan penuh. Tapi setelah mencapai penguasaan penuh, teknik kultivasi akan mengalami perubahan drastis dan dasar-dasar energi asal akan berubah. Jiang Feng yakin bisa menekan murid peringkat bumi manapun selama teknik kultivasi spiritual mereka tidak mencapai penguasaan yang lebih besar. Chu Haoyu, kau tidak pernah mengharapkan ini, kan? Jiang Feng tersenyum. Chu Haoyu telah menghabiskan 2 tahun terakhir dengan pedang Cloudstone, jadi teknik kultivasinya pasti akan tertinggal.
Alasan mengapa Jiang Feng menahan diri untuk tidak menantang Chu Haoyu adalah karena dia ingin membumbung tinggi ke langit sekaligus. Teknik kultivasi adalah dasar dari seorang kultivator bahkan jika teknik pedang mereka kuat. Jika seseorang memiliki energi asal yang lebih kuat, mereka hanya membutuhkan satu pedang untuk mengalahkan lawan mereka. Tapi sayang sekali Lin Yun mencuri guntur Jiang Feng. Wajah Jiang Feng benar-benar tenggelam ketika dia memikirkan Lin Yun. Dia dipenuhi dengan kemarahan. Bagaimana mungkin anak nakal seperti Lin Yun bisa bersaing dengan dia? Tidak masalah jika Chu Haoyu membunuh Sue Feng, tapi budak pedang yang datang entah dari mana mencuri perhatian darinya. Dia menunggu pertempuran aliansi serikat sehingga dia bisa memberi pelajaran pada Lin Yun, tapi dia bukan satu-satunya yang ingin melakukan ini. Terletak di aliansi bintang tunggal adalah puncak tunggal yang memiliki air terjun. Dampak dari air terjun itu bisa dengan mudah menghancurkan seorang elit alam bela diri yang mendalam. Tekanannya sangat besar, jadi hanya mereka yang berada di atas tahap ketiga yang bisa menahan dampaknya. Tapi meski begitu, mereka tidak akan bisa bertahan lama. Ada seorang pemuda bertelanjang dada yang duduk di bawah air terjun, menahan benturan dengan tubuhnya. Pemuda itu berada di peringkat kedua di peringkat fana. Itu adalah Ye Xiu. Dia membuka matanya dan aura pedang meledak ketika dia merasakan seseorang di dekat tebing. Dia berbicara, "Salam, kakak senior Feng. Orang yang datang adalah Feng Chuan. Dia mungkin bukan penguasa aliansi, tapi dia bertanggung jawab atas segala sesuatu di aliansi bintang tunggal dan memiliki prestise yang tinggi." Feng Chuan tersenyum dan tanpa peringatan, dia melayangkan pukulan ke arah Ye Xiu. Namun, Ye Xiu menghadapi pukulan itu tanpa ada perubahan pada ekspresinya. Sebuah ledakan besar terjadi ketika kedua pukulan itu bertabrakan, yang menciptakan layar air setinggi 100 meter. Anda mungkin memiliki kekuatan satu kuali sekarang. Tubuh Vajra emas Anda telah mencapai tahap keempat, bukan? Tanya Feng Chuan. Saya sebenarnya mencapai tahap keempat setengah tahun yang lalu. Adapun kekuatan pukulan saya bisa mencapai 50.000 kilogram. Masih kurang dan belum mencapai satu kuali, jawab Ye Xiu. Apa maksudmu? Tanya Feng Chuan. Aku sudah melihat serangan Meng Chong dari sekte asal mula primal. Pukulannya diiringi oleh musik yang suci. Kami berdua memiliki kekuatan 50 kilogram, tapi aku lebih rendah darinya, jawab Ye Xiu. Feng Chuan terkejut sejenak sebelum dia tersenyum, adik Ye, kamu terlalu rendah hati. Meng Chong adalah ahli terkenal di urutan ketiga, belum lagi dia mengembangkan fisik pertempuran Drakopan. Tentu saja, tidak mungkin tubuh Vajra emas kita bisa dibandingkan dengannya. Tapi jangan lupa bahwa kamu adalah seorang pendekar pedang. Murid dari sekte ini biasanya akan mengambil teknik tinju dan telapak tangan selain teknik pedang. Namun, aku jarang sekali melihat ada orang yang mempelajari teknik-teknik perkawinan yang memurnikan tubuh, apalagi mencapai tingkat yang tinggi seperti yang kau miliki, puji Feng Chuan. Ini adalah rahasia yang tidak diketahui siapapun. Selain Feng Chuan, tidak ada seorang pun di aliansi bintang tunggal yang tahu bahwa Ye Xiu telah berlatih teknik bela diri pemurnian tubuh Vajra emas. Ye Xiu pasti akan bersinar terang dalam pertempuran aliansi serikat ini jika dia mengungkapkan kartu truf ini. Kakak senior, mengapa kau mencariku? Tanya Ye Xiu. Saya mendengar beberapa berita. Sepertinya ada beberapa perubahan dalam pertempuran aliansi serikat kali ini, jadi saya di sini untuk memberitahu Anda tentang hal itu. Wajah Feng Chuan berubah saat dia mulai menjelaskan. Oh, oke, angguk Ye Xiu. Kamu tidak penasaran dengan perubahannya? Tanya Feng Chuan. Kakak senior, Anda pasti akan memberitahu saya jika Anda mengetahuinya. Tapi karena kamu tidak membicarakannya, ini hanya berarti bahwa kamu pun tidak tahu. Lebih jauh lagi, perubahan apa yang mungkin terjadi selain membuatnya lebih berbahaya? Bukankah itu tujuan awal pertempuran aliansi serikat? Tanya Ye Xiu. Ye Xiu mungkin tampak seperti balok kayu, tapi dia adalah seorang pemikir yang teliti. Dia melanjutkan dan berkata, tidak ada kekurangan orang di peringkat bumi yang takut mati. Jadi bagaimana jika mereka berhasil masuk ke peringkat bumi melalui akumulasi? Mereka tetaplah sampah. Siapa di antara mereka yang berada di 100 teratas di peringkat bumi yang belum berpartisipasi dalam pertempuran aliansi serikat? Mata Feng Chuan berkedip-kedip saat mendengar itu. Dia menyadari bahwa dia telah meremehkan Ye Xiu selama ini. Chu Haoyu telah pergi ke perserikatan tuan-tuan dan tidak ada yang bisa saya lakukan. Tapi aliansi bintang tunggal tidak bisa berbaring hanya karena kepergiannya. Saudara muda Ye, apa kau mengerti maksudku? Kakak senior Feng, Anda bisa tenang.
Phoenix Plum sudah berbunyi, jadi saya tidak akan menyembunyikan kartu truf saya lagi. Bab 278 membersihkan kabut. Suasana paviliun pedang Ling Qiao seperti ketenangan sebelum badai. Tempat yang biasanya dipenuhi oleh orang-orang nyaris tidak ada orang saat ini. Bahkan ada aura berbahaya yang menyebar di sekte itu. Rumor tentang betapa berbedanya pertempuran aliansi serikat ini telah menyebar. 10 hari lagi telah berlalu, yang berarti pertempuran aliansi serikat hanya tinggal 20 hari lagi. Seorang pemuda berdiri di puncak yang panjang di Gunung Liontin dengan alis terkunci. Lin Yun menghela nafas, aku gagal lagi. Dia menghabiskan 10 hari terakhir untuk memahami pedang Tuan, tapi dia gagal membuat kemajuan. Sebaliknya, dia mendapati dirinya terjebak jauh di dalam kabut. Dia bahkan mulai curiga bahwa dia telah melakukan kesalahan sejak awal. Lagi pula, bagaimana mungkin teknik pedang hanya memiliki satu pedang? Jika hanya ada satu pedang, bagaimana dia akan mengubah gerakannya? Dan jika dia tidak bisa mengubah gerakannya, bagaimana dia akan mencapai penguasaan yang lebih besar di dalamnya? Faktor-faktor ini terbukti menjadi dilema baginya. Dia telah melatih pedang Tuan selama 6 bulan, tapi dia hampir tidak membuat kemajuan dalam hal itu. Bahkan jika kekuatan pedang Tuan meningkat, itu hanya karena terobosan yang dia buat dalam teknik kultivasinya. Artinya, dia tidak memiliki perubahan pada pedang Tuan. Tepat pada saat ini, sesosok tubuh melesat dari awan dan mendarat di tebing. Dia berjemur di bawah sinar matahari, yang semakin memperjelas sosoknya yang anggun. Itu adalah Xin Yan. Dia mengunjungi Lin Yun 5 hari yang lalu, tapi dia tidak mengganggu Lin Yun saat dia melihat Lin Yun berlatih pedang Tuan. Kau gagal lagi? Tanya Xin Yan ketika dia memperhatikan ekspresi Lin Yun. Ya, Lin Yun mengangguk padanya dengan senyum pahit. Rasanya seperti saya menangkap sesuatu, tapi pada saat yang sama, saya tidak. Aku tidak pernah menemukan teknik bela diri yang begitu sulit. Lin Yun mencoba banyak hal yang berbeda selama 10 hari terakhir, tapi dia akhirnya gagal membuat kemajuan. Di sisi lain, seni pedangnya telah meningkat. Dia bahkan lebih mahir dengan pedang pemakaman bunga sekarang, yang merupakan sumber kenyamanan baginya saat ini. Jika tidak, dia akan menghabiskan 10 hari terakhir tanpa melakukan apa-apa. Xin Yan tersenyum seperti mawar yang sedang mekar, adik laki-laki, pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa pedang Tuan adalah teknik terlarang? Tentu saja aku tahu. Mereka yang mempraktikkan teknik pedang ini pada akhirnya mengamuk dan menderita akibat serangan balik. Banyak orang terluka oleh teknik pedang ini selama 100 tahun terakhir, itulah sebabnya itu disebut teknik terlarang. Saya rasa bukan itu masalahnya, jawab Xin Yan. Oh. Kejutan muncul di mata Lin Yun. Dia bertanya, kakak senior, apa maksudmu? Mungkin bukan karena pemahamanmu yang kurang, tapi karena teknik pedangnya yang kurang. Pelindung Plum memberitahumu bahwa hanya ada satu pedang, tapi mungkin tidak demikian. Mungkin bahkan pelindung Plum belum mencapai penguasaan yang lebih besar dengannya, kata Xin Yan. Lin Yun tertegun sejenak sebelum dia menjawab, sepertinya itu mungkin. Karena tidak ada yang berhasil mempraktikkannya selama 100 tahun terakhir, itu berarti bahkan pelindung Plum mungkin belum mempelajarinya. Kabut yang menyelimuti hati Lin Yun memudar ketika dia mendengar apa yang dikatakan Xin Yan dan suasana hatinya juga membaik. Xin Yan merasa lega saat melihat Lin Yun tidak lagi berada dalam dilema. Dia tidak memberitahu Lin Yun tentang kabut hitam yang menyelimuti dahinya saat dia melihatnya tadi. Itu adalah pertanda bahwa Lin Yun sedang mengamuk. Dia akan berada dalam bahaya jika tidak berhati-hati. Tapi untungnya, Lin Yun pintar dan membuka simpul di hatinya dari kata-katanya. Dia takut Lin Yun akan panik jika dia mengatakan kepadanya bahwa dia hampir mengamuk. Dengan itu, situasi berbahaya Lin Yun terselesaikan tanpa dia sadari. Banyak orang melukai diri mereka sendiri untuk melatih pedang ini. Bagaimanapun, teknik terlarang dilarang karena suatu alasan. Lokasi pertempuran aliansi serikat telah diselesaikan. Xin Yan menghela nafas, itu terletak di tempat yang tidak satupun dari kita duga. Saya berencana untuk memberitahu Anda tentang hal itu 5 hari yang lalu. Di mana itu? Tanya Lin Yun. Puncak pedang pemakaman. Jawabnya. Lin Yun tentu saja tahu tentang tempat itu. Itu adalah salah satu dari 4 tanah berharga di paviliun pedang Ling Qiao dan jarang dibuka untuk umum. Ambang batas untuk masuk sangat tinggi dan hanya mereka yang memiliki token pedang-pedang di kelas 4 yang bisa masuk. Ketika setiap senior meninggal di paviliun pedang Ling Qiao, pedang pribadi mereka akan dikuburkan di puncaknya. Seluruh puncak pedang pemakaman diselimuti kabut, menyebabkannya tampak menakutkan. Ini adalah tanah yang paling misterius dari 4 tanah besar.
Tidak ada yang menyangka bahwa pertempuran aliansi serikat akan diadakan di sini. Ada hadiah besar untuk pertempuran aliansi serikat ini. Siapapun yang bisa masuk ke dalam 100 besar akan mendapatkan kualifikasi untuk memasuki peringkat bumi. Mereka yang berada di 10 besar akan diberi hadiah 800 batu giok spiritual kelas 2 dan mereka yang berada di 3 besar akan diberi pil kelas 3. Sedangkan untuk sang juara, dia akan dihadiahi harta karun kosmik. Kata-kata Xin Yan mengejutkan Lin Yun. Dia kemudian tersenyum canggung, hadiahnya benar-benar menggoda. Tidak pernah ada hadiah yang begitu bagus di masa lalu, bukan? Lin Yun terkejut bahwa sekte itu akan menghadiahkan harta karun kosmik. Bahkan harta karun kosmik dengan kualitas terendah pun menggoda semua peserta. Selain itu, mereka yang berada di 10 besar dapat menerima kualifikasi untuk memasuki peringkat bumi. Hal ini sangat menggoda bagi setiap murid luar. Bagaimanapun, mereka dapat memilih teknik kultivasi spiritual begitu mereka berada di peringkat bumi. Ini akan sangat meningkatkan kekuatan mereka. Kemudian lagi, fakta bahwa pertempuran aliansi persatuan akan diadakan di puncak pedang pemakaman sangat mengejutkan. Lagi pula, siapa yang tidak penasaran dengan puncak pedang pemakaman? Belum lagi hadiahnya bisa menimbulkan gelombang besar di sekte luar. Di masa lalu, ada banyak orang yang tidak bergabung dengan pertempuran aliansi serikat karena mereka takut mati. Tapi kali ini tidak pasti karena banyak ahli yang tersembunyi mungkin tergoda oleh hadiahnya. Tidak ada keraguan bahwa pertempuran aliansi serikat ini akan menjadi yang terbaik dalam 100 tahun terakhir. Ada apa? Apakah Anda tergoda oleh harta karun kosmik? Xin Yan menatap Lin Yun dengan mata menyipit. Suaranya begitu lembut sehingga membuat tulang Lin Yun menjadi lembut. Dalam hati, dia tersenyum pahit dan kemudian dia menganggukkan kepalanya, tentu saja. Kita berbicara tentang harta karun kosmik. Tapi kamu harus hidup untuk mengklaimnya. Senyuman menghilang dari wajah Xin Yan saat dia melanjutkan, adik laki-laki, saya tidak tahu bagaimana Anda membunuh Sue Feng, tetapi saya harus memberitahu Anda bahwa setidaknya ada 3 dari 10 besar di peringkat fana yang dapat dengan mudah membunuh Sue Feng. Satu-satunya kesulitan adalah para kultivator pengembara itu licik, jadi mereka akan segera melarikan diri jika tidak bisa menang. Ini adalah alasan mengapa tidak banyak murid yang mencapai prestasi seperti Anda. Membunuh Sue Feng tidak berarti kamu akan aman di sekte luar. Lagi pula, tidak ada satupun dari mereka yang berada di 3 besar yang bisa diandalkan. Lin Yun menganggukkan kepalanya dengan berat. Baiklah, bagus kalau kau tahu itu. Sekarang, jangan terlalu memikirkannya karena aku hanya memperingatkanmu. Aku akan sedih jika kau mati. Lagi pula, di mana aku bisa menemukan adik laki-laki yang begitu patuh? Raut serius di wajah Xin Yan menghilang dan digantikan dengan senyum mekar saat dia mengetuk kepala Lin Yun. Lin Yun mengusap kepalanya dari rasa sakit dan tersenyum. Dia juga merasa beruntung bisa bertemu dengan orang seperti Xin Yan di paviliun pedang Ling Qiao. Melihat Lin Yun kesakitan, Xin Yan tersenyum, masih ada 20 hari. Jangan paksakan karena kamu tidak bisa membuat kemajuan dalam pedang tuan. Mengapa kamu tidak melatih teknik kultivasi dan aura pedangmu? Lagi pula, pertempuran aliansi serikat akan diadakan di puncak pedang pemakaman. Lin Yun menganggukkan kepalanya. Pertempuran aliansi persatuan akan segera berlangsung dan akan menjadi pertaruhan untuk menghabiskan waktu yang tersisa pada pedang tuan. Dia mungkin juga mencoba dan mengubah sumber dayanya ke dalam kultivasinya dalam sutra pedang Ziyuan sebelum menyimpulkan mencoba untuk meningkatkan yang lainnya. Aku pergi sekarang. Xin Yan tersenyum dan menghilang seperti angin, hanya meninggalkan aroma yang samar. Lin Yun menghela nafas saat semua kabut yang mengganggunya beberapa hari terakhir hilang. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat awan. Apa yang dikatakan Xin Yan benar. Tak satu pun dari mereka yang berada di 3 besar di peringkat fana adalah orang yang berlebihan, jadi dia tidak bisa meremehkan mereka. Tapi Lin Yun tidak keberatan memberi mereka kejutan jika mereka merasa bahwa Lin Yun hanya beruntung bisa membunuh Sue Feng. 3 teratas di peringkat fana. Aku menantikan kejutan seperti apa yang bisa kalian berikan padaku. Lin Yun tersenyum sambil menatap matahari yang cerah. Bab 279 Tahap ke-7 Puncak. Sutra pedang Ziyuan diberikan pada Lin Yun oleh pendekar pedang Ziyuan. Itu adalah sebuah teknik kultivasi, tapi di saat yang sama, itu juga merupakan sebuah kunci. Zaman kuno juga dikenal sebagai zaman keemasan, di mana para jenius yang mengerikan terlihat di mana-mana berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik. Itu adalah zaman kejayaan yang menunjukkan betapa luar biasanya pedang suci Ziyuan karena dia bisa menjadi liar selama waktu itu. Masuk akal jika sutra pedang Ziyuan yang ditinggalkannya sangat luar biasa.
Sutra Pedang Ziyuan memiliki 16 tahap. 6 tahap pertama adalah fondasi untuk memurnikan energi asal dan memanifestasikan bunga Ziyuan. Jadi, terlepas dari seberapa kuatnya 6 tahap pertama, mereka hanyalah fondasi. Tahap ketujuh dan seterusnya adalah awal kekuatan yang sebenarnya, yang memungkinkan kultivator untuk memanifestasikan aura pedang Ziyuan di dalam tubuh. Lin Yun baru saja membuat terobosan ke tahap ketujuh dan dia masih harus menempuh jalan yang panjang untuk mencapai puncak. Namun, dia sekarang memiliki 150.000 batu giok spiritual kelas 1. Dia memiliki sumber daya yang berlimpah, tetapi dia tidak tahu berapa banyak giok spiritual yang dia perlukan dalam 20 hari yang tersisa. Tubuh hanyalah wadahnya. Ini berarti ada batasan seberapa banyak bejana yang bisa diserapnya dalam waktu singkat atau dia akan meledak. Tidak ada yang bisa memurnikan sumber daya tanpa henti. Lin Yun bahkan tidak bisa melakukan ini dengan seni pemakan langit. Dengan fisik pertempuran Dracula, tubuhku mirip dengan binatang buas. Aku mungkin akan mencobanya dan melihat apakah aku bisa memurnikan 100.000 batu giok spiritual kelas 1 dalam 20 hari. Lagi pula, bagaimana dia bisa tahu kalau tidak mencobanya? Lin Yun meletakkan tangannya di atas kantung interspasial dan mengambil setumpuk batu giok spiritual. Batu giok spiritual memancarkan energi spiritual dan cahaya terang. Energi spiritual dalam batu giok spiritual tampak seperti kristal cair. Siapapun akan tertawa jika ada orang yang mengatakan bahwa ia ingin memurnikan begitu banyak batu giok spiritual dalam waktu 20 hari. Lin Yun melompat ke langit dan mendarat di atas tumpukan batu giok spiritual dengan kaki bersilang. Dia mulai mengedarkan sutra pedang Ziyuan melalui tangannya. Bunga Ziyuan di dantiannya mulai mekar dan energi asal ungu mulai mengalir ke seluruh tubuhnya. Sambil mengedarkan sutra pedang Ziyuan, tumpukan batu giok spiritual di bawah tubuh Lin Yun mulai mengalir ke dalam tubuhnya sebagai energi spiritual. Itu seperti sungai yang menyatu ke laut atau seperti binatang iblis yang menyerbu ke dalam tubuh Lin Yun. Jika orang lain melakukan ini tanpa memiliki fisik yang cukup kuat, mereka akan menderita serangan balik atau tubuh mereka akan meledak jika mereka ceroboh. Meskipun kultivasi dan teknik kultivasi Lin Yun mengalami kemajuan pesat, prosesnya tidak terasa nyaman. Tapi saat energi Dracula mulai meresap ke dalam organ dalam, meridian, daging, dan tulangnya, energi itu mulai membantu Lin Yun melawan dampak energi spiritual yang masuk ke dalam tubuhnya. Saya menanggungnya. Lin Yun bersukacita ketika dia melihat bahwa dia berhasil menahan beban berat yang dia bebankan pada tubuhnya. Itu semua berkat fisik pertempuran Dracula. Jika dia tidak memiliki fisik yang kuat, dia tidak akan berani melakukan hal seperti ini bahkan jika dia memiliki keberanian. Lin Yun terus membimbing energi spiritual ke dalam tubuhnya dan mengumpulkannya di bunga Ziyuan. Tidak butuh waktu lama sampai kelopak lain muncul di bunga Ziyuan, sehingga jumlahnya menjadi 43 kelopak. Jika Lin Yun benar-benar bisa memurnikan 100.000 batu giok spiritual kelas 1, dia bahkan mungkin bisa membuat terobosan ke tahap ke-8 dalam sutra pedang. Pada akhirnya, dia mendapatkan keuntungan dari kekayaan Sue Feng. Lin Yun menekan kegembiraan yang bersinar jauh di dalam matanya dan fokus pada pemurnian batu giok spiritual. Meskipun dia memiliki fisik pertempuran Dracopan, dia tidak bisa begitu ceroboh. Apa yang dia lakukan sekarang setara dengan perjudian. Waktu berlalu dengan cepat selama penyulingan. Namun, Lin Yun terlalu fokus untuk menemukan atmosfer yang mendidih di paviliun pedang Ling Qiao. Apa kau sudah dengar? Pertempuran aliansi persatuan akan diadakan di puncak pedang pemakaman. Itu salah satu dari 4 tanah besar dan itu yang paling misterius. Sulit untuk dimasuki, bahkan untuk murid dalam. Namun sekte itu benar-benar akan menggunakannya untuk pertempuran aliansi serikat. Aku mendengar bahwa binatang iblis yang tinggal di puncak pedang pemakaman memiliki niat pedang. Memurnikan inti binatang mereka dapat meningkatkan niat pedang kita secara langsung. Efeknya bahkan lebih baik daripada platform pedang Myriad. Pertempuran aliansi serikat akan menjadi gila kali ini. Tidak hanya akan berlangsung di puncak pedang pemakaman, tapi sekte itu bahkan mengeluarkan hadiah kuota 100 murid dalam. Murid batin adalah mereka yang bisa mempraktikkan teknik kultivasi spiritual dan sumber daya yang mereka terima setiap bulan 100 kali lebih besar dari kita. Dalam keadaan normal, Anda harus menjalani beberapa tes jika Anda ingin menjadi murid sekte batin. Itu bukan apa-apa. Sang juara bahkan akan dihadiahi artefak kosmik. Aku sudah berada di paviliun pedang firman begitu lama dan aku tidak pernah mendengar tentang sekte yang memberi hadiah artefak kosmik. Orang-orang umumnya akan menjadi lebih berani ketika hadiah yang lebih besar tersedia.
Di masa lalu, banyak orang takut mati dan tidak berani bergabung dengan pertempuran aliansi serikat. Namun, kali ini godaannya terlalu besar. Akibatnya, jumlah orang yang mendaftar untuk pertempuran aliansi serikat 10 kali lebih banyak daripada tahun-tahun sebelumnya. Banyak murid yang bahkan bergegas kembali dari misi mereka untuk mengikuti pertempuran aliansi serikat. Tidak ada keraguan bahwa ini akan menjadi pertempuran aliansi serikat terbesar selama 100 tahun terakhir. Waktu berangsur-angsur berlalu dan hanya 3 hari tersisa sampai pertempuran aliansi serikat. Suasana yang bersemangat saat ini bahkan menekan berita tentang Lin Yun yang membunuh Sue Feng dan membunyikan Phoenix Plume. Di puncak tunggal di Gunung Liontin, matahari menyinari patung kristal ungu. Ketika Anda melihatnya dengan cermat, patung itu memperlihatkan seorang pemuda yang sedang duduk dengan kaki disilangkan. Dan jika Anda bergerak lebih dekat lagi, Anda akan menyadari bahwa patung itu sebenarnya adalah patung es yang dibuat dari energi spiritual yang membeku. Namun demikian, detak jantung yang kuat bisa terdengar dari dalam patung. Kedengarannya seperti ada sesuatu yang mencoba membebaskan diri. Detak jantung itu semakin lama semakin keras, menyebabkan patung es itu hancur. Setelah hancur, seorang pemuda muncul dari dalam es. Ketika pemuda itu membuka matanya, cahaya ungu berkedip-kedip di kedua bola matanya. Pemuda ini adalah Lin Yun. Lin Yun mengepalkan kedua tinjunya untuk merasakan kekuatan yang mengalir di dalam tubuhnya. Dia bisa merasakan bahwa dia jauh lebih kuat dari sebelumnya dan bahwa kultivasinya telah mencapai puncak tahap keempat dari alam bela diri yang mendalam. Menghembuskan napas, pemuda itu tersenyum sambil bergumam pada dirinya sendiri, "Aku tidak akan pernah melakukan hal seperti ini lagi. Aku hampir mati lemas. Jika itu benar-benar terjadi, saya akan menjadi lelucon terbesar di paviliun pedang Ling Qiao." Kepadatan energi spiritual yang dia murnikan dari batu giok spiritual terlalu tinggi dan benar-benar menempel di tubuhnya. Energi spiritual berangsur-angsur terakumulasi dan mengejutkan Lin Yun karena dia menemukan bahwa dia telah terperangkap dalam patung es. Jika dia tidak keluar, dia akan mati karena mati lemas. Setidaknya panen kali ini tidak buruk. Sutra pedang Ziyuan mencapai tahap ke-7 dan bunga Ziyuan sekarang memiliki 47 kelopak. Aku hanya tinggal 1 kelopak lagi untuk mencapai tahap ke-8. Sutra pedang Ziyuan miliknya berubah dari tahap ke-7 awal ke tahap ke-7 puncak dalam 20 hari. Jika ini adalah teknik kultivasi biasa atau bahkan teknik kultivasi spiritual biasa, itu tidak akan mengesankan. Namun, ini adalah sutra pedang Ziyuan. Itu adalah teknik kultivasi master pedang Ziyuan dan dia adalah kultivator yang bersaing untuk mendapatkan supremasi di zaman kuno. Peningkatan itu membuat Lin Yun bersemangat dan dia bahkan ingin berteriak kegirangan. Tapi untungnya, dia berhasil mempertahankan ketenangannya. Dia mengepalkan tinjunya dan melayangkan sebuah pukulan. Niat pedangnya menyatu dengan tinju naga harimau dan menyebabkan seluruh puncaknya bergetar. Pada saat yang sama, tinjunya melepaskan cahaya ungu cemerlang dengan niat pedang yang berdengung ke sekelilingnya. Lumayan. Pukulan saya setidaknya 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Kegembiraan terlihat di mata Lin Yun ketika dia merasakan peningkatannya. Aku ingin tahu apakah aku bisa mengedarkan bunga Ziyuan sekarang. Di masa lalu, Lin Yun hanya mampu menggerakkan bunga Ziyuan setengah inci. Tapi meski begitu, kekuatan yang datang darinya sangat mengejutkan. Menurut apa yang tercatat di Pedang Sutra, akan ada fenomena jika dia bisa membuat sirkulasi yang lengkap. Lin Yun meletakkan telapak tangannya di tanah dan bunga Ziyuan mulai mekar di dantiannya. Begitu bunga itu mekar, Lin Yun berusaha menggerakkannya. Dia bisa merasakan energi asal yang sangat besar mengalir melalui tubuhnya. Dia menggertakkan giginya dan mengaum, menanggung bahaya yang dibawa oleh arus yang merugikan dalam energi asalnya. Bunga Ziyuan beredar setengah putaran sebelum retakan mulai menyebar di tanah di bawah telapak tangannya. Pada saat berikutnya, sebagian dari puncaknya jatuh, membuatnya menjadi 1000 meter lebih pendek. Lin Yun perlahan melayang ke langit dan melihat lautan awan. Dia bisa merasakan bahwa dia telah menghabiskan semua energi asal di dalam tubuhnya. Meskipun saya tidak berhasil mendapatkan pedang tuan kepenguasaan yang lebih besar, itu sudah cukup bahwa saya berhasil mendapatkan sutra pedang Ziyuan ke tahap ke-7. Bahkan membawa kultivasiku sampai ke puncak tahap keempat dari alam bela diri yang mendalam, gumam Lin Yun dengan tangan di belakang punggung. Pada akhirnya, dia berterima kasih pada Xin Yan untuk semua ini. Dialah yang membawanya kembali dari tepi kehancuran saat berlatih pedang tuan. Teknik terlarang dilarang karena suatu alasan. Jika saya mencoba memahaminya secara paksa, saya pasti akan mengamuk.
Lin Yun mengingat kembali pikirannya dan bergumam, sudah waktunya untuk kembali. 2 bulan pengasingannya akhirnya berakhir. Dia sekarang percaya diri dalam menghadapi tantangan dalam pertempuran Aliansi Serikat. 3 hari kemudian, pertempuran Aliansi Serikat terbesar dalam sejarah Paviliun Pedang Lingqiao akhirnya sudah dekat. Bab 280 Pertempuran Aliansi Serikat dimulai. 2 bulan yang lalu, Lin Yun bertarung dengan 10 besar di peringkat fana. Dia tidak akan bisa lolos dengan mudah jika Xin Yan tidak datang dengan Gunung Liontin. Mereka yang tersinggung bisa membalas dendam dengan membunuhnya dalam pertempuran Aliansi Serikat. Bagaimanapun, kematian tidak dapat dihindari dan tidak ada hukuman untuk ini. Pertempuran Aliansi Serikat adalah tradisi yang brutal. Lin Yun memberikan tamparan di wajah 10 besar di peringkat fana saat aula kontribusi ketika Phoenix Plum berdering. Itu sangat memalukan bagi 10 besar karena mereka telah menikmati status tinggi di sekte luar untuk waktu yang lama. Semua orang tahu bahwa dendam untuk masalah ini akan diselesaikan dalam pertempuran Aliansi Serikat. Sejak saat itu, Paviliun Pedang Lingqiao diam-diam bersiap-siap untuk mengantisipasi badai ini. Saat ini, banyak murid menuju ke arah puncak pedang pemakaman. Pertempuran Aliansi Persatuan Paviliun Pedang Lingqiao tidak hanya mempengaruhi sekte tersebut. Itu adalah peristiwa yang terkenal di seluruh Kabupaten Qin Surgawi. Lagi pula, siapapun yang bisa tampil bagus dalam pertempuran Aliansi Serikat akan menjadi terkenal di Kabupaten Qin Surgawi. Sedemikian rupa sehingga murid-murid dari pasukan lain akan datang untuk menyaksikan pertempuran Aliansi Serikat. Jadi, ini bukan hanya acara Paviliun Pedang Lingqiao biasa. Sebaliknya, itu adalah peristiwa penting di Kabupaten Qin Surgawi. Puncak pedang pemakaman dijaga ketat. Wilayah luarnya adalah hutan lebat yang dipenuhi dengan pohon-pohon yang menjulang tinggi. Makam pedang terletak di tengah dengan pedang kuno yang tak terhitung jumlahnya tertancap di tanah. Tempat ini diselimuti kabut sepanjang tahun, yang menambahkan warna misterius ke tempat ini. Hanya leluhur yang mencapai alam Istana Ungu yang bisa menguburkan pedang mereka di sini. Faktanya, setiap pemilik pedang yang ditinggalkan adalah pendekar pedang terkenal di Kekaisaran Qin besar. Bahkan ada rumor bahwa pedang milik leluhur alam jiwa surgawi juga dimakamkan di sini. Tidak diketahui apakah ada alam jiwa surgawi di Kekaisaran Qin besar sekarang, tetapi Kekaisaran Qin besar pasti melahirkan banyak alam jiwa surgawi dalam sejarahnya. Mereka yang mencapai alam jiwa surgawi pasti akan meninggalkan Kekaisaran Qin besar, yang berarti mereka kembali ke sini untuk dimakamkan sebagai anggota Paviliun Pedang Lingqiao. Ini adalah puncak pedang pemakaman. Lin Yun melihat ke bawah dari platform yang tinggi dengan terkejut. Puncak pedang pemakaman lebih besar dari yang dia bayangkan. Dia tidak pernah menyangka akan ada hutan yang lebat. Dia juga bisa merasakan niat pedang yang keluar dari makam pedang. Murid-murid inti dari Gunung Liontin berdiri di belakang Lin Yun sementara dia mengikuti orang yang memimpin tim, Xin Yan. Melihat ke bawah ke puncak pedang pemakaman, Xin Yan menganggukkan kepalanya, kita sampai. Dia memandang Lin Yun dan menyadari bahwa kabut yang pernah menyelimuti dahi Lin Yun telah menghilang dan digantikan dengan semangat juang. Dia senang melihat Lin Yun lebih bersemangat sekarang. Murid-murid dari persekutuan-persekutuan lain menatapnya saat dia tersenyum, membuat mereka menelan ludah. Namun, tidak ada yang berani memandang Xin Yan secara berbeda karena mereka terintimidasi oleh gelarnya sebagai mawar berdarah. Hehe. Kakak Xin Yan, apakah tulang dan pedang pribadi kultivator alam jiwa surgawi benar-benar terkubur di sini? Li Wuyu menemukan alasan untuk berbicara dengan Xin Yan. Namun, Xin Yan hanya meliriknya. Dia secara alami tahu apa yang dia coba lakukan. Dia kemudian mengalihkan pandangannya kembali ke puncak pedang pemakaman dan berkata, tentu saja. Puncak pedang pemakaman didirikan oleh leluhur, Jian Wuming. Dia adalah bakat langka dalam 10.000 tahun terakhir. Banyak leluhur kembali ke paviliun sebelum kematian mereka untuk dimakamkan di sini. Para kultivator di alam jiwa surgawi sangat kuat dan kekuatan mereka sendiri menyaingi seluruh kekaisaran. Tapi kekuatan ini berada di luar jangkauan Lin Yun saat ini. Bahkan 8 gelar itu masih berusaha memasuki alam Istana Ungu, belum lagi alam jiwa surgawi. Hutan di luar makam pedang terhubung dengan pegunungan Paviliun Pedang Lingqiao. Ada banyak binatang iblis yang tinggal di dalamnya. Binatang iblis yang tinggal di dekat makam pedang telah memiliki niat pedang dalam darah mereka sejak lahir. Mereka jauh lebih kuat daripada binatang iblis lain yang ditemukan di luar sekte. Binatang iblis adalah kesulitan pertama yang akan kalian hadapi. Semua orang yang berpartisipasi dalam pertempuran Aliansi Serikat akan diberi plakat giok kristal ungu.
Akan ada bintang tambahan di batu giok ketika kalian mendapatkan plakat batu giok dari orang lain. Mereka yang kehilangan plakat giok mereka akan kehilangan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pertempuran aliansi serikat dan akan diminta untuk pergi, kata Mo Chen, menyela dari samping. Tapi itu baru ronde pertama. Babak kedua akan diadakan di makam pedang dan Anda akan membutuhkan 30 bintang di plakat giok Anda jika Anda ingin mendapatkan kualifikasi untuk memasuki babak kedua. Peringkat akan ditentukan di ronde kedua, lanjut Xin Yan. Kata-katanya membuat semua orang merasa merinding karena mereka hanya bisa membayangkan betapa sengitnya pertarungan nanti. Mungkin ada ribuan orang yang berpartisipasi dalam pertempuran aliansi serikat ini, jadi pertarungan pasti akan sangat sengit. Hal ini saja sudah cukup bagi semua orang untuk merasakan betapa brutalnya pertempuran aliansi serikat. Pertama-tama mereka harus mempertahankan diri dari binatang iblis di hutan dan kemudian mereka harus mencegah plakat giok mereka disita oleh sesama murid. Bagaimana peringkat akan ditentukan di ronde kedua? Tanya Lin Yun. Kami masih belum yakin tentang itu sekarang. Penatua Luo Feng dan Penatua Baiting akan mengumumkan peraturan untuk ronde kedua. Tapi entah kenapa, ada yang aneh dengan pertempuran aliansi serikat ini. Tidak hanya berlangsung di puncak pedang pemakaman, tapi mereka juga membagikan 100 tempat murid dalam. Haha, kenapa repot-repot bertanya begitu banyak? Lagi pula, kamu mungkin tidak bisa keluar dari makam pedang hidup-hidup. Sebuah suara menyela, yang membuat Xin Yan dan semua orang mengerutkan alis mereka. Ketika Lin Yun mengarahkan pandangannya ke atas, dia melihat persatuan tuan-tuan berjalan mendekat. Wang Yan dan Chu Haoyu memimpin kelompok itu. Chu Haoyu masih terlihat sombong seperti biasanya dan tidak ada yang bisa dilihat selain kultivasinya yang mengerikan. Dia juga menatap Lin Yun dengan acuh tak acuh. Chu Haoyu ada di sini. Jadi dia benar-benar bergabung dengan persatuan tuan-tuan. Rumor itu sebenarnya benar. Tidak ada keraguan bahwa persatuan tuan-tuan akan menjadi yang pertama dengan Chu Haoyu di dalamnya. Gunung Liontin mungkin sudah hancur sekarang. Chu Haoyu terkenal tegas dalam hal membunuh. Itu selalu menjadi prinsipnya untuk tidak membiarkan siapapun hidup jika dia bergerak. Semua murid di platform tinggi memandang Chu Haoyu. Dia secara alami menjadi pusat perhatian. Bagaimanapun, dia adalah yang pertama di peringkat fana dan merupakan seseorang yang bersaing untuk mendapatkan supremasi dengan Bai Lixuan saat itu. Akan menarik jika orang yang membunuh Sue Feng bahkan tidak bisa mencapai makam pedang. Kelompok lain tiba ketika Wang Yan selesai berbicara. Tidak banyak orang dalam kelompok ini, tapi semuanya memancarkan fluktuasi yang kuat. Itu adalah aliansi Asura dan Jiang Feng, orang yang berbicara, berada di peringkat ketiga di peringkat fana. Kata-katanya lebih keras daripada Wang Yan karena dia menyatakan bahwa Lin Yun akan mati di ronde pertama. Dia jelas masih menyimpan dendam pada Lin Yun karena telah mencuri misinya. Aura pembunuh melonjak dari tubuhnya ketika dia merasakan tatapan Lin Yun. Dia tidak repot-repot menyembunyikan niat membunuh di dalam hatinya. Dia sudah bertekad untuk menjaga Lin Yun jika dia punya kesempatan untuk melakukannya dalam pertempuran aliansi persatuan. Mereka yang memiliki kekuatan akan keluar hidup-hidup. Reputasi membunuh seorang kultivator jahat tidak ada gunanya di puncak pedang pemakaman. Kali ini kata-kata itu datang dari Feng Chuan. Dia berasal dari aliansi bintang tunggal dan memimpin Ye Xiu yang menduduki peringkat kedua di peringkat mortal. Dengan itu, Gunung Liontin, Genlemen Alliance, Asura Alliance, dan aliansi bintang tunggal telah tiba. Mereka berempat mewakili 4 persatuan aliansi terkuat di paviliun pedang Ling Qiao dan semuanya menunjukkan permusuhan terhadap Lin Yun. Atmosfernya sangat intens dan pertempuran aliansi serikat bahkan belum dimulai. Orang-orang ini terlalu sombong. Gumam Li Wuyu dengan tidak senang. Tapi dia tidak berani terlalu sembrono dalam menghadapi kultivasi Chu Haoyu, Jiang Feng, dan Ye Xiu. Terima kasih, tapi kalian tidak perlu mengkhawatirkan adik laki-laki saya. Apapun bisa terjadi di makam pedang, jadi kita tunggu saja, kata Xin Yan dengan dingin. Dia kemudian memimpin semua orang dari Gunung Liontin ke samping. Aku akan melihat berapa lama kamu bisa tetap sombong. Anak nakal ini menyinggung banyak orang. Tidak pasti apakah dia bisa mencapai 10 besar dalam pertempuran aliansi serikat ini. Wang Yan menggertakkan giginya dengan tatapan suram. Tak lama kemudian, yang lain dari 10 besar di peringkat mortal tiba. Ketika mereka muncul, mereka melirik Lin Yun dengan permusuhan. Lin Yun sudah tamat. Semua orang di 10 besar mengejarnya. Tidak ada konsekuensi untuk membunuh dalam pertempuran aliansi serikat, jadi mereka pasti tidak akan melewatkan kesempatan ini untuk menyingkirkan Lin Yun.
Kalian tidak tahu betapa dipermalukannya mereka 2 bulan yang lalu di aula kontribusi. Hehe, sekarang setelah kau menyebutkannya, itu benar-benar pertunjukan yang menarik. Mereka awalnya mengejar Lin Yun, hanya untuk ditampar wajahnya saat Phoenix Plum berdering. Itu memuaskan, tapi permusuhan ditanam dengan itu. Tidak mungkin orang-orang ini akan puas kecuali Lin Yun sudah mati. Gunung Liontin sudah tamat dalam pertempuran aliansi serikat ini. Selain Lin Yun, aku khawatir tidak ada seorang pun dari Gunung Liontin yang berani berpartisipasi dalam pertempuran aliansi serikat ini. Diskusi mengenai Gunung Liontin berangsur-angsur meningkat ketika seseorang menunjukkan konflik Lin Yun dengan 10 besar di peringkat fana. Situasinya tampaknya tidak menguntungkan bagi Gunung Liontin.